Bali, pulau yang selalu menjadi barometer utama pariwisata di Indonesia, terus berbenah. Dari masa ke masa kepemimpinan seorang gubernur, berbagai program dan karya telah dibuat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali. Namun, kali ini saya menyoroti kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorde Arte Ardana Sukawati alias Cok Aceh. Kenapa demikian? Bukan berarti karena saya ada tendensi tertentu, tetapi karena saya mengenal sangat dekat sosok pemimpin Bali saat ini jauh sebelumnya, di mana saat Provinsi Bali akan memasuki usia yang ke-62 pada tahun 2020 ini. Hal ini bukan berarti saya menafikan kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, karena saya juga merasakan dan ikut sebagai masyarakat dalam kepemimpinan sebelumnya. Memang betul, ada hasil yang dirasakan masyarakat, tentu saja sesuai dengan masanya, karena tiap masa ada orangnya dan tiap orang ada masanya. Masa kepemimpinan Gubernur Koster dan Wakil Gubernur Aceh yang resmi dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pada 5 September 2018 lalu untuk masa jabatan hingga tahun 2023 memang menarik untuk dicermati. Awalnya saya berpikir, mampukah seorang Wayan Koster akan diterima di masyarakat Bali yang budaya kebaliannya sangat kental, sedangkan sisi lain, seorang Wayan Koster lebih banyak hidupnya di luar Bali. Sejak menamatkan SMA-nya, dia telah merantau jauh keluar Bali. Untuk meyakinkan itu, saya pun flashback, karena dalam 3 kali pemilu legislatif, Wayan Koster mampu meraih kursi DPR. Bahkan di pemilu 2014 silam, sebelum menjadi gubernur Bali saat ini, dia merupakan peraih suara terbanyak di Bali untuk kursi DPR RI, yakni 260.342 suara. Jumlah ini tertinggi ketiga secara nasional di bawah Caroline Margareta Natasha, putri gubernur Kalimantan Barat kala itu, kemudian disusul Puan Maharani dari Dapil Jawa Tengah. Dari statistik tersebut meyakinkan saya kalau seorang Koster sangat diterima di masyarakat Bali. Dan itu terbukti dengan perolehan suara dalam Pilgub Bali 2018, Koster Aceh meraih suara 57,68%, mengalahkan paket Raiman Tersudikerte yakni hanya 42,32%. Rupanya alumni matematika ITB Bandung tersebut memang tidak hanya bertindak sebelum melalui pemikiran matang termasuk dalam urusan karir politiknya. Betapa tidak, siapa sangka seorang sosok Wayan Koster yang seorang dosen di ibu kota Jakarta kala itu, jauh sebelum terjun ke politik praktis, kerap menyampaikan pemikirannya kepada masyarakat Bali melalui media. Saya adalah salah satu saksinya kala itu. Kalau pemikiran dan kepeduliannya terhadap Bali tetap tinggi, berbagai pemikiran terus dilontarkan melalui media dan saya pun memberikan peluang, karena saat itu saya berpikir Bali akan jauh lebih maju bila diberikan kontribusi pemikiran maupun karya dari orang Bali yang berada di luar Bali. Bali dipandang dari kaca orang Bali yang ada di luar. Rupanya pemikiran dan karya itulah yang kini berusaha diwujudkan saat memimpin Bali. Dengan berbekal pengalaman 3 kali sebagai anggota DPR RI, tentu seorang Wayan Koster mengenal baik bagaimana mengawal segala program pembangunan yang dirancang di Bali di tingkat nasional. Karena bagaimanapun hebatnya seorang pemimpin daerah, bila tidak mampu memiliki keterampilan, lobi, dan negosiasi ke pemerintah pusat, niscaya program tidak akan bisa jalan sepenuhnya. Gerakan itu sudah mulai dirasakan setahun setelah dilantik. Jalan shortcut Bedugul Singaraja yang sejak lama jadi impian masyarakat, kini resmi dibuka pada 30 Desember 2019. Siapapun tahu, shortcut yang ada sekarang sudah sejak lama dijadikan wacana, bahkan tiap pilkada muncul, itulah yang menjadi salah satu program jualannya. Namun tanpa banyak bicara dengan langsung dengan kemampuannya di pusat, akhirnya shortcut tersebut telah bisa dinikmati masyarakat. Pembangunan shortcut secara menyeluruh ini niscaya akan makin menjadi program bersejarah bagi kepemimpinan Koster Cok Aceh. Tidak berhenti di situ saja, program fundamental yang tidak boleh dilupakan masyarakat Bali adalah dengan munculnya Perda nomor 4 tahun 2019, yakni soal desa adat di Bali. Ini adalah sesuatu mendasar bagi Bali dalam menjaga taksu Bali, karena dengan Perda inilah desa adat di Bali memiliki kekuatan karena diakui sebagai subjek hukum. Selama ini kita selalu berkata dan mendengungkan ajak Bali, jaga adat Bali adalah benteng terakhir Bali,
namun saat berhadapan dengan kekuatan hukum nasional, desa adat kita seolah lemah karena tidak mampu menjadi subjek hukum. Melalui Perda Desa Adat ini, sendi-sendi kehidupan adat Bali dengan berbagai turunannya akan menjadi lebih kuat. Tidak mudah loh memperjuangkan sebuah regulasi, apalagi sebuah perda di tingkat pusat, bila tidak mampu benar-benar meyakinkan pemerintah pusat. Namun bagi Gubernur Koster hal itu telah mampu diwujudkan. Sesungguhnya banyak produk hukum baik berupa perda maupun pergub yang menguatkan kearifan lokal telah ditelurkan Gubernur Koster dan Wakil Gubernur Chok Aceh. Namun bagi masyarakat biasanya yang menjadi acuan utama adalah pembangunan infrastruktur yang dijadikan tolak ukur seorang pemimpin. Keinginan itu pun telah dibaca dengan cermat oleh seorang Wayan Koster. Saya hanya membeberkan sedikit saja pembangunan infrastruktur yang kini digarap dan akan digarap, terutama program yang mesti melibatkan dana besar dan keterlibatan pemerintah pusat. Kenapa mesti melibatkan pemerintah pusat? Karena dana yang digunakan sangatlah besar dan dana APBD Bali tidak mampu menangani sendiri. Bayangkan saja, APBD Bali tahun 2020 yang dirancang 7,28 triliun rupiah jelas tidak mampu menangani berbagai proyek infrastruktur di Bali yang nilainya sangat besar. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama, yakni penataan kawasan Pura Besakeh yang dianggarkan 1 triliun rupiah. Lalu ada pembangunan dermaga segitiga Sanur, Kusame, dan Nusa Penida dengan anggaran 450 miliar. Dan yang sangat fenomenal nantinya adalah pembangunan pusat kebudayaan di Klungkung dengan seluas 112 hektar. Tentunya anggaran yang diperlukan pun sangatlah besar. Demikian pula dengan rencana jalan tol Denpasar Gilimanuk yang dianggarkan 14 triliun adalah salah satu proyek fenomenal dan niscaya sangat dinamakan masyarakat pengguna kendaraan. Sebetulnya tidak itu saja, dalam bidang infrastruktur lainnya, Gubernur Koster pun telah melakukannya. Bayangkan, Bali akan memiliki bendungan terbesar di kawasan Bilo Sidan, Petang, karena akan mengairi persawahan di 3 kabupaten, yakni Badung, Gianyar, dan Bangli. Tidak saja di Kabupaten Badung, tetapi memasuki hari ulang tahun Pemprov Bali ke-62 tahun ini, Gubernur Bali pun telah mencanangkan pembangunan bendungan tambang di Buleleng, dan selama ini mengalami kesulitan air untuk areal persawahan. Tak kalah pentingnya adalah bidang pendidikan sesuai dengan background seorang Wayan Koster. Sejumlah gedung baru sekolah dibangun terutama di kawasan yang selama ini memiliki kesulitan akses untuk mendapatkan pendidikan, seperti gedung SMK di Abang Karangasem. Nah, bila bicara soal anggaran dengan pendapatan anggaran daerah yang dihasilkan Bali, tentu saja proyek-proyek besar bernilai miliaran hingga triliunan rupiah tersebut tidak akan mudah terlaksana. Hal ini tidak lepas dari kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan lobby-lobby dan pendekatan ke pemerintah pusat. Disinilah kelebihan seorang Wayan Koster. Tak salah bila seorang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mengakui Bali sangat beruntung memiliki gubernur sekelas Wayan Koster. Bali diyakini akan maju dari sisi pertumbuhan ekonominya. Bukan berarti ini bagian dari memuji untuk tendensi politik tertentu, tetapi saya kembalikan lagi kepada sosok Wayan Koster yang memiliki kemampuan di bidang matematika dan statistik. Semua diukur berdasarkan angka dan perhitungan cermat. Semua dilakukan dengan program yang terarah, terukur, dengan fokus, lurus dan tulus. Niscaya jika semua program berjalan tanpa terganggu dengan kondisi pandemi yang berkepanjangan, tahun 2021, satu persatu program Gubernur Koster ini akan terwujud. Di akhir masa jabatannya pada tahun 2023, masyarakat pun akan betul-betul merasakan manfaat program Gubernur Koster Chok Aceh, karena saya yakin masih banyak program lain yang sudah dirancang namun belum di-launching saja. Sesuai dengan karakternya yang saya kenal sejak lama, sosok Wayan Koster ini memang lebih suka bekerja dalam diam dibandingkan bekerja dalam banyak kata dan cakap, sehingga kerap muncul sebagai penghias media, tetapi hasil kerja sebenarnya masih sangat kurang. Maka jangan malu untuk berterima kasih kepada Gubernur Koster dan Wakil Gubernur Chok Aceh. Dengan berterima kasih, niscaya dalam keterdiamannya akan memacu keluarnya gagasan-gagasan brilian untuk masyarakat Bali. Selamat ulang tahun pemerintah Provinsi Bali. Terima kasih, Pemprov Bali.